wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Yustika Amelia. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas wawasan ilmu farmasi. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu retail farmasi. Retail adalah kegiatan menjual barang atau jasa kepada perorangan untuk keperluan sendiri dan keluarga. Retail farmasi di Indonesia. Indonesia merupakan pasar farmasi terbesar di ASEAN, tetapi tingkat konsumsi obat yang rendah di Indonesia. Dalam industri farmasi, retail dapat dikategorikan ke dalam apotik, toko obat, dan apotik atau toko obat modern. Aktivitas retail farmasi dimulai sekitar tahun 1930-an dan konsep apotik dan toko apotik kemudian diatur secara tersendiri pada sekitar tahun 1940-an. Konsep apotik dan toko obat modern belakangan hadir sekitar tahun 1990-an. Awal konsep baru ini secara inkremental mempengaruhi dinamika industri farmasi. Dari cara-cara penjualan yang tradisional atau berbasis pada konsep ada resep, ada uang, maka ada barang, menuju strategi kompetitif dan pemasaran yang modern berbasis pada konsep manajemen strategi yang komprehensif. Apotik dikenal sebagai tempat di mana suatu layanan terhadap sejumlah besar produk farmasi dijual, baik yang siap pakai maupun racikan. Apotik secara ketat diatur dan diawasi berdasarkan undang-undang bidang kesehatan, seperti bahwa apotik harus dijalankan dan diawasi oleh seorang apoteker, sebagaimana termasuk dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Toko obat adalah tempat di mana obat bebas atau OTC dijual. OTC adalah bentuk produk farmasi yang secara bebas dan luas dapat diiklankan melalui berbagai bentuk media, massa berbaik cetak maupun elektronik. Toko obat juga mengalami peraturan yang sama ketatnya dengan apotik. Toko obat atau apotik modern merupakan kombinasi dari apotik konvensional dan toko obat konvensional dengan sentuhan-sentuhan modern atau kebaratan. Konsep ini menonjolkan kenyamanan ruang dan menawarkan berbagai produk sampingan atau menyerta dari industri farmasi seperti produk kecantikan atau perawatan tubuh atau beauty care produk. Biasanya tipe seperti ini merupakan jaringan luas dari sistem waralaba di bidang apotik dan hanya beroperasi di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Namun sekarang sudah menyebar di seluruh Indonesia seperti Makassar, Bandung, dan kota-kota lainnya. Dengan basis keuntungan margin sekitar 20% sampai 35%. Pertumbuhan pasar sekitar 15% sampai 20% per tahun. Dan daya beli pasar mencapai sekitar USD 1,5 miliar pada tahun 1996. Bisnis retail farmasi jelas sangatlah atraktif. Namun demikian, krisis yang terjadi telah menjadikan lebih berisiko khususnya bagi para calon pendatang baru atau pemain baru yang memiliki dukungan finansial yang kuat. Krisis ini telah mengubah dinamika industri ini menuju kompetisi yang saling mematikan dan secara ketat melibatkan modal besar atau kapital ekstensif. Namun sementara itu, daya beli pasar secara signifikan merosot tajam. Hasilnya sungguh nyata. Para pemain yang kurang atau tidak profesional dan tidak memiliki dukungan finansial yang kuat terpaksa harus meninggalkannya atau gelanggang. Salah satu cara jaringan apotik yang berafiliasi ke jaringan apotik waralaba terbesar di Australia memutuskan untuk menghentikan operasi mereka di Indonesia. Dan setelah krisis terjadi seiring dengan keberuntungan para pemain yang kecil yang tidak siap, ada beberapa pemain global seperti Apex dan Watson
yang menunda rencana mereka untuk memasuki pasar Indonesia. Itu dulu, tapi sekarang sudah banyak ya di mall-mall seperti Watson dan Gordian. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu di video selanjutnya.